Gimana lagi pengajian malah campur sareng. Ya apa piye? Ya los itu jawaban. Jawaban sing rada nalar, sing rada rasional. Di pengajian. Arep kok lebone apa wae mergo imanku wis cetha, akhlakku wis oke. Arep lagu dangdut campur sari apa arep kok bandem tae rene kabeh tak dadekke barang apik ning kene ya ta. Iya ya. Arep dangdut ramah-ramah mergo dangdut orang membuat saya menjadi bermaksiat, tidak membuat saya tawur. Apa saja membuat saya menjadi lebih baik. Ini ya, mulai ya. Bisa lagi. Tiga kelompok. Nek wong butuh gula, nek minuman butuh gula berarti masih apa dia? Masih pahit, betul enggak? Maka butuh gula. Kowe iki mbok dikei barang kaya ngono kuwi dangdutan campur sari kok joget macam-macam ning kowe ora terpengaruh mergo kowe wis cetha akhlakmu, cetha keberadaanmu, cetha silaturahmimu, cetha akhlakmu, cetha imanmu sak pitulute. Betul enggak? Berarti tidak ada masalah di sini, tidak ada masalah. Jadi caranya juga kayak menunggu. Oke, Pak Muzamil, Mas Helmi akan memoderatori penampilan 3 kelompok. Pak Lurah dan Pak dari kepolisian mohon menjadi dewan juri dan teman-teman dari panitia untuk mempelajari bersama, termasuk nanti di tengahnya pasti akan ada peluang untuk menjawab pertanyaan dari panitia tadi itu yang dari desa. Baik, segera kita mulai mendengarkan penyampaian atau presentasi masing-masing kelompok, dimulai dari kelompok Survei Surya Bangkit, kemudian kelompok desa, dan terakhir kelompok umum. Jadi monggo pada juru bicara bisa segera memulai dengan uraian yang jelas, ringkas, dan cukup ya. Monggo silakan, siapa juru bicara? Berdiri, juru bicaranya berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili dari Unggo pengadeg. Wong urip kuwi aja ngakoni apa sing kok seneng itu, tapi apa sing nyenengke wong akeh ya. Saya mulai lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mewakili dari rekan-rekan kerja dari CV Surya Bangkit. Bisa kasih plus yang meriah buat CV Surya Bangkit semuanya. Di sini namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Yang Ting. Dek. Oke ya, terus Pak, silakan. Nomor handphone nanti aja. Di sini saya akan menjawab dari beberapa pertanyaan tadi. Yang pertama, apa penerjemahan dari kata syukur dalam bahasa Jawa, Indonesia, Inggris, atau apa yang diketahui? Yang pertama, dalam bahasa Jawa artinya trimo ing pandu. Yang selanjutnya bahasa Indonesia rasa terima kasih, bahasa Inggris thank you, bahasa Arab syukur diambil dari kata syakaro syukura yang berarti berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh menanyakan langsung, sekarang saya mulai bertanya. Nek bahasa Indonesia apa mau? Rasa Terima berterima kasih. kasih. Nek terima kasih wis jelaske sapa sing kok matur nuwune apa durung? Belum. Kalau syukur kepada siapa? Syukur kepada Allah SWT. Jadi kalau syukur pasti kepada Allah. Tapi nek terima kasih Boleh jelas kepada siapa? belum jelas. Berarti cocok enggak terjemahannya syukur terima kasih, cocok enggak? Wih, hebatnya Islam yang kira-kira, syukur itu mesti nang Gusti Allah dan tidak ada bahasa yang lainnya, sudah ya? Itu sumbangan Islam dari umat manusia.
Kowe kan ana semlarat ana susuke nek ora nganggo rasa syukur, kowe mesti nesuan, ya kan? Maka dunia selamat karena ditolong oleh Islam yang memberi ide untuk rasa syukur. Terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngono ya wis. Bahasa Inggrisnya apa? Syukur. Thanks jelas nang sapa? Berarti terjemahan bukan itu. Juga belum jelas kata saya. Juga belum jelas. Jadi ada enggak rasa syukur itu terjemahan bahasa Indonesia ada enggak? Ini lomba yang pandum kui pirang kata. Nerimo ing pandum. Urut tetep pandume sapa Pak Lurah, posko Gusti Allah, posko alat, posko lupa nek syukur jelas. Syukur itu adalah rasa terima kasih kepada Allah. Jadi onoran terjemahan kata syukur dalam bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Matur nuwun ke Islam ke Gusti Allah, mergo cetha nek syukur itu mesti nang Gusti Allah, dan itu adalah fenomena psikologis yang membuat manusia di dunia bisa tidak perang satu sama lain karena ada rasa syukur. Nek terima kasih itu cetha. Nirma yang pandung kudu cetha, kudu kalimat oke. Mulane cara Jawa kuwi ampuh, cara Islam ya ampuh. Ana sing Jawa ra iso diterjemahke, ana sing Islam yang nilai. Syukur tidak ada kata yang sama dalam bahasa apapun. Nek Jawa misalnya apa? Dilen bahasa Indonesia apa? Apa kami tenggengen kunduran truk? Apa? Bahasa Inggrisnya. Nah, tahun yang saya tanyakan adalah terjemahan kata itu dalam bahasa yang lain. Ada enggak berarti? Dalam bahasa Arab. Syukur. Iya, syukur. Bahasa Indonesia. Terima kasih kepada Allah. Kata, aku ngomong terjemahan kata syukur, bukan penjelasan kalimat. Berarti ada enggak bahasa Indonesia syukur? Tidak ada topeng nyileh tau. Bahasa Indonesia nyileh nang Islam. Ayo bersyukur. Lah nyileh. Jadi kata syukur ini bahasa Indonesia apa bahasa Arab? Jadi Indonesia ora. Apa artinya bahwa hanya ada dari bahasa Islam dan Arab? Tidak ada dalam bahasa yang lain. Apa maknanya bagimu? Teruskan. Terus. Yang jawaban nomor 2, apa lawan dari kata syukur? Yaitu kufur. Yang nomor 2 jawabannya kufur. Lawan kata dari syukur. Terus baik. Nomor 3, apa akibatnya kalau bersyukur dan tidak bersyukur? Ini di sini cuma apa saja yang Anda syukuri? Oh, apa saja yang Anda syukuri itu? Nomor 3, contohnya bertemu dengan sesama teman, merasa bersyukur dengan dalam keadaan sehat walafiat. Bila lagi teman harus bersyukur apa menjadi calon suami ya. Teman-teman Bapak dari CV Surya Bangkit, Pak Lurah dan Pak Polisi dan semuanya boleh merespon spontan ya. Mikrofon tersedia. Boleh menanyakan, merespon untuk apapun. Dari dan Pak Koramil ya Pak ya. Untuk yang selanjutnya, nomor 2 jawabannya, kita sebagai karyawan dari CV Surya Bangkit, setidaknya kita merasa syukur atas penerimaan gaji sehingga bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarga kita. Nomor 4, apa akibatnya bersyukur dan tidak bersyukur? Akibat kalau tidak bersyukur, mendapat murka dari Allah SWT di akhirat dan azab yang pedih. Yang kedua, akan didolimi orang lain dan Allah, dan akan menjadi orang yang sombong dan takabur. Yang terakhir, selalu merasa kurang dalam segala hal.
terakhir pertanyaan nomor 5. Jawabannya yang satu faktornya adalah kebahagiaan. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya adalah persyaratan atau faktor-faktor apa saja yang dibutuhkan bagi manusia untuk bersyukur. Faktornya yang pertama satu adalah sebab kebahagiaan. Yang kedua faktor berterima kasih pada kehidupan. Terus yang terakhir faktor pada diri sendiri. Begitu. Baik, terima kasih. Sebentar ya. Tadi ada kata-kata sebagai karyawan CP Surya Bangkit sampai akan bersyukur. Nah, caranya bersyukur kepada Surya Bangkit itu bagaimana? Tidak harus, silakan harus sampai yang menjawab, siapa yang enggak. Caranya bersyukur kepada Surya Bangkit bagaimana? Ya boleh dijawab oleh yang lainnya, boleh juga. Yang lain bisa menjawab, yang bukan juru bicara. Atau juru bicaranya kalau bisa ya sudah. Ayo, bagaimana caranya bersyukur? Mbak Sinderan mana bau? Mbak Yanti. Mbak Yanti bersyukur kepada Surya Bangkit apa bersyukur kepada Allah? Bersyukurnya kepada Allah apa? Pak Direktur, saya bersyukur kesampaian gitu. Belum tahu, nek irung kuwi dudu mripat dudu pipi, nek pipi dudu cangkem. Nek kowe ora detail apa yang mungkin kok salah uripnya. Bersyukurnya kepada Allah. Kenapa kok kepada Allah? Nek matur nuwune nang direktur dan perusahaan, tapi syukurnya kepada Allah. Kenapa kok syukur kepada Allah wong yang berjaga perusahaan? Kudu cangkem pikiran yang orang tuh gue memboni ayanan gue bojomu ora cangkem kok. Mana sudah? Bisa enggak? Sudah. Enggak bisa. Ya, jadi gini ya. Jadi kalau tadi bersyukur kan alhamdulillah kan itu ya. Wa syukru ya. Segala puji milik Allah. Seandainya kita memuji orang itu jangan berhenti pada orangnya, tapi sebetulnya tetap memuji kepada Allah. Kita berterima kasih misalnya kepada air, tapi tidak berhenti kepada airnya, karena air itu adalah ciptaan Allah. Maka alhamdulillah wa syukru. Alur logikane ini ya Bu ya. Kowe syukur kan matur nuwun Bapak ya. Ning nek syukur iki jenenge syukur iki matur nuwun nang Gusti Allah. Jadi terus piye carane kok kowe bersyukur kepada Allah, terima kasih nang perusahaan tapi kok bersyukur kepada Allah. Ya gampang goleki. Apa peran Allah terhadap perusahaanmu lan ngono sing kowe berterima kasih. Coba sekarang apa peran Tuhan terhadap jalannya CV Surya Bangkit? Coba pikir. Apa kira-kira peran Allah ada enggak? Ada enggak peran Allah kepada perusahaan Anda? Ya, sudah nggak apa-apa. Ya, yang jelas ya, tidak mungkin. Ini deh. Kue sok-sok rapi jur meteng. Terus dia matur nuwun nang bojomu, Mas matur nuwun kula pun turoni dados meteng. Ini ya. Kue matur nuwun nang bojomu kula ditengi. Ning sing gawe kue meteng iki jane sapa? Allah, berani bersyukur kepada Allah. Maka perusahaan juga gitu. Kue matur nuwun nang direktur dan semua perusahaan. Pas hamil dia. Kue pas meteng ya. Dengan anaknya jadi wong sing manfaat ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa peran Allah terhadap perusahaanmu? Sama oke, masa rasa oke. Gue iki bisa lihat iki wit apa iki? Upama iki wit monggo. Upama kowe njupuk woh nangka njok kowe matur nuwun nang wite. Wit matur nuwun ya aku kakek nangka. Ning saiki pertanyaane sing maneke nangka woh ki sapa? Nah, kamu menemukan bahwa
Tanpa Allah nongko tidak ada dan tidak bisa tumbuh dan tidak bisa berbuah. Demikian juga perusahaanmu, makin menang perusahaanmu, tapi harus ditemukan apa peran Tuhan kepada perusahaanmu. Nah, itu raiso, terus perusahaanmu yang raiso bersyukur. Mergo kowe orang nemokke apa peran Allah kepada perusahaanmu. Kira-kira apa peran Tuhan kepada perusahaan Anda? Masa mulai raiso? Salah satunya mendapat orderan. Ya, ini betul, ini jawaban yang betul. Gini loh, perusahaan kan hanya bisa ini memproduksi apa? Sudah betul. Apa? Thinner. Nah, kan hanya bisa memproduksi thinner. Tapi perusahaan tidak bisa menentukan laku berapa, kan tidak bisa. Bahwa perusahaan bisa punya target, ya. Tapi bahwa menentukan bulan ini berapa kan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Nah, temukanlah peran Allah itu namanya saja. Nek gue merasa menemukan peran Allah dalam hidupmu, melihat pohon, melihat apa saja tidak bisa menemukan peran Allah, maka syahadatmu omong kosong. Apa nih sih kok syahadat tiga apa nih? Dan sudah ya mas. Gue bisa ngemokke peran Allah di dalam hidupmu, di dalam apapun yang kamu cintai dan kamu alami. Menurut ya, lagi diteruskan jawabannya enggak? Jawabannya sudah selesai. Ya, baik. Terus, baik. Terima kasih dari grup Surya CV Surya Bangkit. Selanjutnya dari Desa Gahu. Dari Desa Bau ini. Bahu, bukan bau. Pertanyaan nomor 1. Apa terjemahan kata syukur dalam bahasa Indonesia, Jawa, Inggris? Itu aja. Terjemahan syukur dalam bahasa Indonesia, kalau menurut saya itu berterima kasih pada Allah. Bukan terjemahan, itu penjelasan. Jadi terjemahan itu kata menjadi kata. Padanan kata mungkin ya Pak? Iya, padanan kata. Jadi nah, itu penjelasan. Oh gitu. Ya, makasih ya. Misalnya gini mas, nek nang Jawa ketemu lara apa? Kowe mambu apa? Bajin, langu, badeg, lebus, Penguk. penguk. Coba bahasa Indonesia ini penguk apa? Bahasa Inggrisnya penguk. Ya makanya itu yang saya kejar itu, bahwa tidak ada itu spesifik. Maka Islam itu memberimu sesuatu yang sangat khusus, ide berterima kasih kepada Allah dengan hanya satu kata, syukur. Nek syukur mesti nang Gusti Allah. Kuwi ra ono ning liyane. Harus kita temukan bahwa Allah itu ngasih Anda Islam itu luar biasa, dan temukanlah keluar biasaannya itu. Moga teruskan. Nomor 2. Apa lawan kata atau makna dari kata syukur? Ya sama dengan CV Surya Bangkit. Lawan kata syukur yaitu kufur, mengingkari nikmat. Nomor 3. Langsung. Kata kufur itu sendiri, tahu nggak artinya kufur? Mengingkari nikmat itu. Mengingkari atau menutupi? Mengingkari. Menutupi. Jadi kufur itu bahasa Arab sama ya, kufur itu artinya menutupi. Jadi tidak mengakui kalau itu nikmat dari Allah SWT. Itu namanya kufur. Jadi kufur itu tutup, Pak. Orang kafir, ya. Jadi orang kafir itu orang yang menutupi. Kafir itu tutup. Nah, itu sama. Kafir itu artinya petani. Dalam bahasa Arab asli ini petani ini kafir. Dari kafir juga petani ini nutupi lemah nganggur tanduran. Itu namanya kafir. Nah, sekarang dijadikan bahasa Islam, kafir adalah orang yang menutupi rahmat Allah, rahmat Allah kan itu. Dia melulu yang kita yang filenya atau subjeknya syukur apa?
Syakir. Syakir. Ya. Orangnya namanya Syakir, Syakir. yaitu orang yang bersyukur. Nek kufur, Kafir. kafir. Selama ini kafir lawannya apa? Ayo selama ini lek kowe ndelok koran maca ndelok kafir ki lawannya apa? Salah. Nek orang muslim kafir menurut kowe selama ini. Iya. Nah. Pas Rabi. Allah sendiri yang menyatakan lain syakartum terus walain kafartum, jadi kafir apa syakir itu lawannya kafir. Nah selama ini dalam pengertian kita dari ustadz-ustadz, guru-guru dan semua orang pintar, kafir itu lawannya adalah orang yang tidak beragama Islam, disebut kafir. Itu bener aku berarti. Aku sekarang tanya Pak, ada nggak orang muslim yang kafir? Ada. Yang pakai ini tadi? Ada. Yang tidak bersyukur. Siapa saja yang tidak bersyukur meskipun dia beragama Islam berarti salah juga ya. Cekah ya, Mas. Salah juga ya. Ngerti ya. Sing tak ukur ning ngono kuwi. Sapa wae mbok kowe iki surga salat Tidak bersyukur. ning kowe ora bersyukur berarti kowe kafir menurut Allah, karena kalimatnya lain sakatum terus walain kafartum, dari itu bertentangan, dikotomi, polarisasi, satu kafir satu syukur. Berarti kita kalau orang yang tidak bersyukur itu bisa dikatakan Kafir aja. Itu memang itu kata anunya. Jadi kufur itu perbuatannya, orangnya kan kafir. Islam itu agamanya, orangnya muslim. Itu loh Pak. Itu Ya ya. selama ini disebut kafir lah, sing disebut muslim dulu lah. betul. Kowe ngono lho, lu ngomong. Bener lah. Jadi kita belajar janjane kafir itu dudu wong sing ora beragama Islam. Kafir ki sapa wae sing ora matur nuwun nang Gusti Allah. Dan menurut definisinya menurut Allah sendiri di surat Al-Baqarah. Surat Ibrahim ayat 7 ya. Ya. Jadi itu Mas yang kita kejar Mas, supaya kita menjadi pemahaman. Jadi orang gampang-gampang ngafir ke wong, jelas. Oke. Monggo. Lanjut. Nomor 3, apa yang Anda syukuri? Kalau kata-kata yang apa yang Anda syukuri, semua yang dari nikmat mungkin semua kita harus mensyukuri. Tapi yang jelas, syukur itu ada dua. Syukur ijad sama syukur nikmatul ijad sama nikmatul imdad. Masuk dulu ya. Terus betul. Ngepek ya. Kalau syukur ijad nikmat berwujud segala sesuatu cinta lahir batin. Nikmat imdad nikmat yang berkelanjutan terus menerus ya. Contoh ya mungkin seger waras. Yang jelas apa yang Anda syukuri, syukur itu bisa menambah ibadah. Kalau pengetahuan kita Itu menambah ibadah atau ibadah itu juga syukur? mungkin dua-duanya ya. Bukan nambah ibadah. Ibadah itu sendiri kita laksanakan sebagai bentuk syukur kepada Allah SWT. Jadi gini, syukur itu ada yang dengan lisan, ya, ada yang dengan perbuatan, gitu loh ya. Jadi perbuatan kita mematuhi Allah itu syukur kita yang berupa perbuatan. Jadi kita jangan kok beribadah itu seakan-akan apa? Harus Itu suatu keharusan atau kewajiban, tapi ini bentuk syukur kita kepada Allah Ta'ala. Gitu loh, gitu ya. Alhamdulillah desa Bawu aman, tentram, tidak ada suatu apapun. Bahkan desa-desa lain ada seperti puting beliung atau banjir, di sini aman-aman saja. Jadi kita semua merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Jadi kalau ada desa lain terkena puting beliung, jenengan juga senang. Gimana tuh Pak misalnya? istilahnya gini loh, itu kata-kata tadi kan mensyukuri yang ada di kita kan Mbak, gitu Ya. kan? Oke. Nah, termasuk itu kan,
bukan mensyukuri desa lain apa? Iya kan? Tambah situ ya Pak ya. Aku dikandani anakku jenis apa pengen kan? Sabrang neramai aku. Menungso ning dunya iki ana 10% sing ra iso apa-apa. Sing mikir ra pati iso, nyambut gawe ra pati iso. Berpartisipasinya sangat rendah kepada masyarakat. Jadi ada 10% orang yang memang oleh Allah diciptakan tidak terlalu punya kemampuan untuk apa-apa. Maka Islam menyediakan wis ora apa-apa. Kowe ora iso berpartisipasi, kowe ora iso memberi kontribusi apa-apa kepada masyarakat. Sing penting kowe ibadah, sing penting kowe pinter bersyukur. Jadi rasa syukur itu jadi misalnya ini loh. Kowe nafsir ke Quran ra iso ya wis ora apa-apa, sing penting kowe hafal. Kan itu kan. So, saiki nek kabeh wong nafsir ke Quran, memahami Quran ya angel, ada 10% sing ora iso tenan ora apa sing penting kowe hafal. Makanya itu gunanya Firman Quran itu untuk menyelamatkan sejumlah orang yang partisipasinya sangat rendah terhadap proses kehidupan. Saya tidak merendahkan, tapi begitu prosesnya. Jadi kowe ora iso apa-apa ya ora apa-apa, tilang belum ya ora apa, angger kowe siji wae iso bersyukur, iso matur nuwun, berbuat baik. Sebagai salah satu ekspresi perbuatan baik. Monggo. Silakan dilanjut Pak. Nomor 4. Kenapa manusia perlu atau tidak perlu bersyukur? Apa akibatnya bersyukur dan tidak bersyukur? Perlu bersyukur untuk terus melanggengkan kalau perlu bersyukur terus perlu bersyukur untuk terus melanggengkan ibadah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak bersyukur akibat diberi siksa yang sangat pedih. Akibatnya ya berarti perlu bersyukur terus langgeng ibadah, akibatnya kalau tidak bersyukur diberi siksa yang pedih gitu ya. Sekarang dino lho. Saiki bayangke ora ana rasa syukur, ora ana wong syukur. Aku tak kandhani iki saiki. Nek gue menghitung kekayaan Republik Indonesia, kira-kira ana ora wong sing ora mangan. Nek ndelok sugih kaya ngene Indonesia. Ya tambangi, ya pertaniane, ya subure tanahe sak piturute, ana ora wong melarat. Kudune cukup ora kayak bisa dibagi wong sak Indonesia. Cukup. Berarti orang mungkin ana kere tok kudune. Tapi oke kere ora. Makanya tadi kita belajar orang yang sugih sing bersyukur, melarat ya bersyukur. Nek orang mau pintar bersyukur dalam keadaan yang orang itu bagian, kan kita akan bertengkar terus Mas. Minta kita pintar bersyukur maka orang Indonesia aman-aman saja. Pemerintah elek kaya ngopo kowe ya ora nesu. Mergo kowe pintar bersyukur. Apa anane ning uripmu? Roh ya itu maksud saya. Kowe tahu ngerti juga itu dilaikan. Dilaikan. Kelingan Mbak. Pasukan dikirim dari satu dinasti di Mongolia, Cina, dikirim ke Singosari untuk menjajah atau menguasai Singosari waktu Prabu Jayanegara. Terus dia peristiwanya salah satu prajurit Cina itu dipotong telinganya, kelingan Pak. Sinau sejarah tapi dipotong telinganya. Kira-kira pasukan yang sudah dikirim oleh Raja wani bali ora nang Cina? Wani bali ora menurut kowe? Saya Prabu Sultan Agung mengirim pasukan ke Betawi. Gagal apa sukses? Gagal toh untuk mengalahkan Belanda di Jakarta. Setelah itu mereka berani pulang ke Mataram. Mereka tidak berani pulang, mereka hidup di Bekasi, Kerawang dan lain-lain menjadi orang Betawi. Ya, kita kadang-kadang bab rasa syukur.
Terus sing dipotong telinganya tadi tidak berani pulang ke Mongolia. Saiki dia anak turun ning Jawa di Jawa Timur. Kamu tahu Indonesia itu jantungnya mana? Jawa Barat atau Jawa Tengah atau Jawa Timur atau Kalimantan, Sumatera? Nah, pemilu kayak yang menjadi pedoman nomor 1 adalah kemenangan di Jawa Jawa Timur. Jawa Timur jadi rebutan. Jadi Indonesia ini semuanya dikendalikan oleh Jawa Timur. Dan yang mengendalikan Jawa Timur adalah turunan pasukan Cina yang dulu dipotong telinganya. Sekarang salah satu turunannya ada di Singapura, umurnya 86. Mereka yang mengatur Jokowi, mereka yang mengatur Fofifa, mereka yang mengatur konglomerasi di Indonesia. Ya. Jadi gue ini dibalas dendami oleh mereka. Karena mereka tidak berani nyerang Pulau Jawa itu karena mbahnya Kubilaikan yang dijengiskan itu mendapatkan perlakuan yang sama, dipotong telinganya kemudian jengiskan menyerbu Baghdad habis-habisan, semua penduduknya dibunuh sampai ditumpuk dari gunung ya. Tapi ke Indonesia mereka tidak berani, tapi mereka dendam selama hampir 800 tahun mereka membangun kekuatan. Dan sekarang Anda lihat gue saiki ning Jepara iki sing wekmu sing endi? Usaha ukir Jepara itu weke sapa saiki? Ngene wae, weke Kubilaikan ya. Ya. Demikian juga tanah di Gresik, Mojokerto, Malang. Gue kudu camaknya kudu mendata. Ini tanah milik siapa? Prosentasenya berapa milik Kartanegara dan berapa milik Kubilaikan ya? Di Jepara didata kembali. Mergo saya juga mendapat keluhan sangat banyak oleh pengusaha-pengusaha ukir Jepara yang sudah tidak memiliki lagi kekayaan mereka. Betul enggak? Betul enggak? Jadi kue saya kuasai ya lah. Neng orang berontak mergo kue penuh rasa syukur ya lah. Bayangkan kalau rasa syukur kita kurang, ini kan mesti ngamuk ya lah. Nah sekarang siapa aja yang memerintah Indonesia harus bersyukur bahwa rakyat Jawa, rakyat Indonesia adalah manusia-manusia yang pandai bersyukur sehingga tetap keadaan aman dan tentram seperti di dahulu ini. Coba ya. Jadi sekarang tamaknya harap ye, kalau dia ada yang menunggu. Mikir apa? Kita akan melakukan banyak hal setelah ini nanti. Tapi saya, Anda tahu saya posisi saya di Indonesia bagaimana Anda tahu siapa yang menyuruh Pak Harto turun, dan saya bisa nyuruh turun siapapun sesudahnya, tapi saya tidak lakukan itu karena kue siap hidup ya non, kue siap kalau kue orang wani karo wong yang dipotong kupingnya kue kalah kue gitu. Kue dodolan buka tutup, esok buka sore ditutup. Ini orang kok saponisi, orang kok Cino-Cino kayak pokoknya di PLC, di RCC. Jadi etos kerja Anda berbeda. Kue kudu sinau dengan mereka, kudu sinau dengan Kubilaikan. Oleh karena itu, untuk bisa melawan Kubilaikan harus ada kerjasama antara Raden Wijaya dengan Arya Wiraraja. Itulah sebabnya orang Madura ini saya ajak kemana-mana supaya pada suatu hari ada koordinasi lagi antara Raden Wijaya dengan Arya Wiraraja. Sekarang misalnya mendengar sendiri omongan saya ini. Nah sekarang orang Jepara sakari marah piye. Anda orang milenial, Anda punya masa depan yang jauh, dan saya ajak untuk fokus sedikit berpikir kayak ini sehingga suatu hari Anda akan siap untuk mengambil keputusan apa saja yang Anda pikirkan baik untuk masa depan kita semuanya. Ini ya. Jelas ya masalahnya ya. Oke, silakan terus. Nomor 5. Persyaratan atau faktor-faktor apa saja yang dibutuhkan bagi manusia untuk bersyukur. Persyaratannya akal sehat dan mewujudkan nikmat. Perlu pengetahuan enggak untuk bersyukur? Perlu ilmu orang? Perlu sekali. Perlu sinau orang? Maka kita sinau bareng ini dan bisa bareng-bareng bersyukur kepada Allah sehingga Allah terharu kalau kue kabeh, sehingga Allah akan menolongmu di masa depan. Aku jaluk menang Gusti Allah, kue saya umur 15 dengan 20 tahun itu akan
mendapatkan Indonesia yang lebih baik daripada sekarang. Amin. Iya, jelas ya. Neng mikir aja, kita pancing terus kayak gini, mikir aja memang. Termasuk tadi golek jenengmu ning petak mau, itu bisa kamu terapkan di desa, di taman kanak-kanak, di sekolah, atau dimanapun, di musola, di masjid, supaya melatih kerjasama, melatih untuk saling ngekei satu sama lain. Ojo menangi diri-diri, Gotong royong ya, Cak. gotong royong. Gotong royong itu luar biasa. Dan tidak di Indonesia sekarang gotong royong orang. Nggak, hampir hilang kalau daerah. Dalam skala kecil pun tidak sudah. Ya. Ya, kalau skala kecil mungkin iya. Masih ya, tapi kalau besar enggak. Istilahnya kalau dulu kan mungkin di daerah sini kalau bangun rumah itu kan seguyur. Tapi kalau sekarang hampir punah seperti itu. Pilpres itu gotong royong atau tidak? Apa royokan? Nah, gotong royong ini Untuk gotong royong untuk menjadikan suatu pimpinan Pilpres itu kan. Gitu ya? Biar jadi mungkin yang jadi Jokowi itu kan dari gotong royong kita. yang dukung Jokowi. Yang Tapi tidak bergotong royong dengan yang dukung Prabowo. Prabowo sama Jokowi gotong royong enggak? sekarang gotong royong. Sekarang gotong royong. ada yang wingi rasa musuhan. Nek panjang kuwi arep rapi lah ngopo wingi dadak. Dapat tukaran. Dapat tukaran gitu. Ini kapan-kapan akan saya kembangkan di Maia bahwa Anda ini kan Pancasila, dan Pancasila itu misalnya tak takoni siji. Temukan kata demokrasi di dalam teks Pancasila, preambul atau UUD 45. Ono ra kata demokrasi. Saya tanya, Pilpres itu hasil Pancasila apa hasil demokrasi? Demokrasi ada di Pancasila enggak? Tidak ada. Jadi demokrasi sama Pancasila itu podo, kompatibel apa bertentangan? Kalau lihat itu ya bertentangan. Bertentangan lah ya, lah kok jare saiki kowe jare Pancasila, ini Pancasila. Aku takon. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Piye carane piye wong kowe menangi dhewe-dhewe, ya lah. Ya lah. Jadi Pancasila ora negara iki. Ora tau ning demokrasi sak karep-karepe dhewe. Sing penting gak sah secara hukum to. Atau gede kowe ya aku itu badhe oke. Tapi tidak ada gotong royong, tidak ada keadilan sosial bagi Indonesia. Sila keempat sama pemilu cocok enggak? Sila keempat apa? Permusyawaratan ini. Tidak ada ya. Lah ya, jadi kowe pemilu ki melaksanakan Pancasila apa tentang Pancasila? Kalau gitu ya tentang ya. Lah iya. Saiki sampean baru ngerti bahwa Anda itu penentang Pancasila. Rasa bagus sih bahwa Anda semua itu Pancasila karena Anda yang menghancurkan Pancasila selama ini. Rembuk ya ora iso menangi dhewe kabeh ngono. Mulane kita setahu njupuk jeneng mau untuk melatih supaya Anda itu cilik dilatih untuk saling ngekei, saling membuka ruang, saling menjadi altruistik satu sama lain. Altruistik itu artinya menomorsatukan orang lain dan menomorduakan dirinya sendiri. Kalau dalam hadis apa? Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah Quran. Ya, dan Jadi mengalahkan ojo meneh karo sedulur karo tanggane kowe. Dalam Islam prinsip bertetangga kok. Cintailah tetanggamu sebagaimana engkau mencintai dirimu. cintai saudaramu sebagaimana kau mencintai dirimu Ya, sendiri. ya. Itu namanya altruistik, itu namanya Pancasila, bukan demokrasi. Berarti demokrasi karo Pancasila iki asu karo kucing, gitu. Kek karo kadal, gitu. Kan gitu. Jadi mulai lagi mikir ya kowe aja dihapusi terus kowe. Karena sejak dipotong telinganya itu mereka sudah merencanakan tipu daya, mata ulur. Anda dikasih mau seneng hatimu ya. Kayak handphone seneng hatimu, ning kowe dihapusi pikiranmu, dihapusi endi elek endi apik. Itu kerjaan Dajjal dan Ya'juj Ma'juj. Anak canom tidak punya kesadaran itu, ya wis aku ora berapa apa nang Indonesia. Aku nganti kayak lara kaya ngene iki mergo aku tertekan oleh keadaan sekarang.
orang ini terus gini, orang mudeng bahwa Sukmawati dianggap menistakan agama, ya kan? Sementara kita semua anti khilafah. Anti khilafah atau kowe iki kabeh? Kamu menurut saya ini fatwa lho kowe. Dan aturan pemerintah lho tidak boleh khilafah. Sopo sing duwe ide khilafah iki sapa? Nabi Adam ini diinformasikan oleh Allah namanya apa fungsinya? Fungsinya apa? Aku menciptakan di bumi khalifah, betul enggak? Khalifah kuwi wonge pekerjaannya apa? Khilafah. Lah kok kowe anti khilafah? Kowe kafir apa muslim? Wong kowe nentang Gusti Allah. Sa Indonesia iki janjane kafir apa muslim? Kafir. Mergo nentang prinsip dasar Allah ketika menciptakan manusia Adam yang pertama itu. Kan di sini dikongkon jadi pengelola. Tafsirnya terhadap khilafah itu mungkin memang berbeda, HTI sama NU berbeda. Tapi jangan anti khilafah karena khilafah itu idenya Allah. Gawe Adam ini mergara dari khilafah, harus dari khalifah, disuruh mengurusi alam semesta, disuruh mengurusi bumi, disuruh mengurusi pembagian rezeki dan seterusnya. Maka kalau anda anti khilafah, gue kafir nggak menurut Pak Muzamil? Menolak Allah, menolak idenya Allah. Kalau anti khilafah, kafir. Aku takkan nek gue pelukis, baru gue ngelukis terus tak parani, warnanya tak rubah, mesuk lagi. Lah Gusti Allah gawe khalifah kok gue saiki anti khilafah kira Gusti Allah mesura. Kira-kira mesura. Ana mulai nek kowe sing salah uripmu aja nesu mergo kowe dhewe pancen kafir karo Gusti Allah ya. Mulane angel urip saiki iki. Ayo mulai kita sinau betul apa yang Allah maui dulu itu. Khilafah kok di anti. NKRI itu juga khilafah. Setiap rumah tanggamu itu khilafah. Karena khilafah itu artinya berjalan di belakang Allah. Kalau di Allah ini apa dinuruti? Wani kira nuruti Allah. Nek Allah innama amruhu idza arada syai'an ya ayakul lahu baru pun fayakun. Dadi nek Gusti Allah karep ngene kowe ya kudu ngene. Nek ora dadi Gusti Allah dhewe. Ya ora. Jadi pertanyaan kita itu sampai ke situ Mas sebenarnya. Sampai ke situ. Jadi saya itu mancing-mancing baik ben kowe untuk jalan minggu sinau bareng. Dan di sinau barengnya tidak hanya malam hari ini, nanti kamu pulang harus mikirin terus. Harus dimasukkan menjadi file di dalam pikiran dan hatimu supaya ditolong oleh Allah dengan imanmu kepada Allah itu. Iya. Oke, sekarang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya asal dari Ngawi. Di sini di hasil dari diskusi kelompok umum. Pertanyaan yang pertama yaitu apa terjemahan kata syukur dalam bahasa Indonesia, Jawa, Inggris. Menurut kelompok saya, kalau kata syukur terjemahan Indonesia, Jawa, Inggris ini tidak ada. Kemudian apa saja kemudian makna syukur kalau di kelompok kami yaitu menerima apapun yang diberikan oleh Allah. Kemudian yang kedua, apa lawan kata makna dari kata syukur? Jadi kalau kata syukur tadi kan menerima. Berarti lawan katanya itu mengeluh menurut kelompok saya. Berarti mengeluh apa yang diberikan oleh Allah. Misalnya diberikan gaji tetap kurang terus. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apa saja yang Anda syukuri? Satu yaitu sebentar. Jadi mengeluh itu bukan lawannya syukur. Efek orang yang tidak bersyukur akan mengeluh terus. Gitu ya. Jadi kalau orang tidak bersyukur maka akan mengeluh terus hidupnya. Bukan lawan itu, efek. Ya, gitu ya. Oke. Kemudian yang ketiga, apa saja yang Anda syukuri? Yang paling utama yaitu nikmatnya sehat baik
secara jasmani maupun rohani. Sebentar. Apa betul sehat itu nikmat yang paling nomor satu? Enggak. Nikmat iman. Nomor satu apa kira-kira? Nikmat Iman. iman. Ya. Itu di bawahnya Iman Islam. sama itu maksudnya. Jadi jangan sehat jangan dijadikan nomor satu ya. Sehat penting, tapi bukan paling penting. Jadi kalau ada orang sehat terus dibuat merampok, buat berjahat, juga sakit aja orang kayak gitu. Ya apa enggak? Iya kan? Gara-gara sehat dia terus ngantemi orang, gara-gara sehat dia terus nabrak orang, sembarangan buat berbuat dolim. Nah, nikmat paling tinggi adalah nikmat iman. Gitu ya. Oke, terus. Kemudian pertanyaan yang keempat, kenapa manusia perlu bersyukur atau tidak perlu bersyukur? Jawabannya yaitu perlu bersyukur, karena dengan bersyukur kita semakin yakin bahwa kita adalah bukan siapa-siapa, melainkan ada yang mengatur baik rezeki maupun umur sudah diatur oleh Allah. Kemudian yang kelima, faktor-faktor apa saja yang dibutuhkan bagi manusia untuk bersyukur? Jawaban nomor 5 dari kelompok kami yaitu yang pertama itu jernihnya pikiran. Kemudian yang kedua jernihnya hati. Baik, Pak Sidni, syukur itu memang ada yang dengan ucapan, ya, ada yang dengan perbuatan, ada yang dengan hati. Ya. Jernihnya hati tadi itu loh. Jadi syukur itu ada yang sewaktu-waktu, ada orang yang syukur itu terus menerus, tanpa jeda. Pokoknya syukur terus, itu orang yang hatinya bersih. Dan itulah orang yang bahagia hidupnya. Maka Allah dalam Al-Quran menyebutkan inna hadainahu sabilah imma syakiron wa imma kafuron. Saya tunjukkan manusia dua jalan, ada jalan syukur, ada jalan kufur, syakir atau kafir. Nah, berarti syukur itu jalan hidup. Jadi sepanjang hidup tidak pernah tidak bersyukur. Nah, itu orang yang hatinya diberi kejenian tadi oleh Allah Ta'ala. Jadi hati terus bersyukur kepada Allah. Nah, sedangkan ada orang yang kufur itu jadi jalan hidupnya. Pokoknya pinter, ini karena orang tuaku, nah itu, karena genku, gitu ya. Kalau kaya dia, wah ini karena jerih payahku, ini karena aku rajin bekerja dan seterusnya. Itu orang kufur menjadi jalan hidup. Nah, orang disebutkan kalau orang kufur kan akan disiksa yang pedih oleh Allah Ta'ala, gitu ya. Wala in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau kamu kufur akan siksaku sangat pedih. Kenapa gitu? Karena kalau orang itu kufur, manusia tidak akan bisa menyanggah hidupnya. Tidak akan bisa menyanggah. Karena dia tidak punya sandaran dalam hidupnya. Contoh saya begini, contoh. Misalnya kita kehilangan uang. Kehilangan uang misalnya, saat uang hilang. Nah, kalau orang jalan hidupnya syukur, meskipun hilang uang kan tetap bersyukur. Gitu ya. Kalau orang tidak bisa bersyukur, sudah uangnya hilang, sedih lagi. Karena tidak bisa menemukan bagaimana cara mensyukuri hilangnya uang. Gitu ya. Jadi hilang uang juga tidak kembali, tambah sedih, jadi tersiksa hidupnya. Jadi ada ketersiksaan. Jadi apa ya? Siksaku pedihnya karena tidak bersyukurnya itu. Karena tidak bisa menemukan hilang uang itu harus disyukuri. Uang tetap hilang, masih ditambah ditindihin oleh kesedihan. Itu namanya adabi lasyadid. Jadi orang yang tidak bersyukur hidupnya seperti itu. Tapi kalau bersyukur, ini uangku hilang. Wah, gak apa-apa lah. Alhamdulillah, uang hilang. Mudah-mudahan itu bermanfaat bagi saya. Gitu ya.
bukan rezeki saya. Atau mudah-mudahan ini ada orang lain yang butuh. Sudah tak jelaskan. Nah, itu. Akhirnya dia kan uangnya tetap hilang, tapi hatinya kan nggak sedih. Iya. Ada orang yang uangnya hilang, hatinya juga sedih. Nah, di situ. Jadi kalau dari Pak Muzamil, definisi syukur itu bukan berkurang atau bertambahnya harta benda, tetapi kemampuan si pelaku atau manusianya untuk menemukan bahwa apapun yang terjadi itu dia yang terbaik, sehingga dia akan kreatif untuk menemukan sesuatu yang baru yang akan membuat dia gembira. Dulu di Pati ada kiai yang dijuluki Kiai Alhamdulillah. Ibanis tolong diceritakan. Ya, tepatnya di Sulang, ini namanya Mbah Sahid Bayaham. Hidup beliau itu apapun yang terjadi selalu kata-kata pertama alhamdulillah. Apapun sehingga terkenal sebagai Kiai Alhamdulillah. Sampai beliau sakit pun alhamdulillah. Jadi jalan hidupnya itu berterima kasih dan selalu mengucapkan, dan itu didohirkan. Kan kita bisa saja itu tidak kita dohirkan, tapi itu didohirkan dengan terus. Kenapa? Karena manusia itu butuh cermin. Kalau Anda cuma diam-diam dong, Anda nggak mengenali dirinya. Anda harus keluar. Tadi yang diucapkan oleh Mbah Nun. Keluar itu sebenarnya bukan untuk keluar, untuk mengenali kembali. Akhirnya Anda tahu kenapa zikir itu kita ucapkan, walaupun kadang-kadang ucapannya di dalam Pak ya, di dalam tapi ada ucapan itu. Itu untuk mengingatkan, karena itu untuk mengingatkan. Selalu begitu, karena manusia cenderung lupa. Itu prinsip pertama. Dulu juga kemudian kalau tadi terkait dengan sakit. Saya juga punya guru juga, Kiai Haji Abdullah Salam. Saat sakit parah, jawabannya tadi ini terkait dengan nikmat. Ini nikmat. Artinya orang tidak melihat itu, yang dilihat Allah. Ketika Anda melihat Allah, maka semua syukur. Saya tambahin jawaban Pak Muzamil tentang bahwa kufur itu menyakitkan. Saya ingat kata, kowe duwe sikil kan? Kalau ada tolak, ada kufur di sikil Anda. Nggak bisa jalan tuh. Bagaimana deh? Kafir kalau Anda punya tangan, Anda tidak syukuri, caranya mensyukuri deh, Anda pakai. Kalau enggak, Anda tersiksa enggak? Punya tangan tapi kafir, nggak punya tangan. Bisa makan. Kan tersiksa sendiri. Itu contoh yang dipakai Pak Muzamil tadi yang di luar. Sebenarnya Anda yang kalau semua ini kalau nggak ada syukuri, Anda nggak bisa apa-apa. Nah, Anda memanfaatkan itu mensyukuri. Problemnya tadi kan memanfaatkannya untuk menambah kesyukuran Anda atau malah kufur. Itu saja problem utamanya. Jadi biasanya kiai sepuh dulu ya, yang saya banyak temui, itu selalu menunjuk jalan dan tidak gampang, selalu melihat sisi positif. Ketika alhamdulillah itu kita selalu melihat sisi positif dari orang yang berbeda-beda. Tak tambah sedikit. Gini, saya mau kembali ke titik. Janjane yang tidak percaya, ayo saya yang tidak percaya terhadap kehadiran manusia di dunia itu siapa? Sing ora percaya kalau tentang kehadiran manusia, kemanfaatan kehadiran manusia di dunia itu siapa? Ada dua pihak. Satu, iblis itu karena dia enggak dengki, jelas dinyatakan. Tapi yang lainnya malaikat nggak percaya, skeptik, ragu-ragu. Jangan ini dia berusaha. Sing percaya siapa? Sing percaya siapa? Yang percaya pada manusia itu siapa? Mong Gusti Allah, Kak. Artinya kita turun itu karena kepercayaan Allah percaya pada kita. Kok kita nggak percaya? Nah, malaikat itu kan penilai yang sebenarnya ragu pada kita. Karena itu ini agak melonjak. Kenapa ada sebutan ulil azmi? Pak, azmi itu Pak? Ya, aku wong Arab tapi ben kita ra iso basa Arab. Azmi lho. Janjane orang Arab kok sama orang Madura. Lah yo ben kita azmi lho. Tekad yang kuat. Nah, ulil 5 nabi itu disebut nabi yang tekadnya kuat. Nabi Nuh ini
di tengah masyarakat yang nggak ono banyu gawe kapal diune-une ini wong akeh. Dan karena tekadnya kuat nggak pernah berhenti. Karena kenapa tekadnya kuat? Percaya pada Allah. Nabi Ibrahim itu kayak apa ceritanya? Bahkan malaikat teko tak tunggu ya. Gak nek kecuali Allah yang menyuruh. Itu butuh tekad. Nah, Anda untuk hidup untuk syukur itu. Kalau kata yang Pak Ida azam tak, kalau Anda sudah berazam, berkata tawakal Allah. Mesti bener nih. Yang kita takut ya janjinya gini. Aku meh ngepek kain. Ini ada suara macam-macam. Sing para jombloan jomblowati. Ana suara macam-macam aku kan itu. Ning azam kuat mesti kecekel kuwi. Ning azam kuat pasti banyak semua usaha manusia itu pasti gagal di tengah ketika azamnya runtuh. Kanjeng Nabi ini dhewean yang kaya apa dulu sampai hari ini masih diunen-unen wong Kanjeng Nabi. Ada profesor di kemarin yang saya lucu kalau kita melihat orang itu dari sisi tertentu lucu. Kan mungkin kalau di karo Wahabi Salafi kan. Saya melihat perdebatan seorang profesor dari Inggris yang mengatakan dengan data-data yang seolah-olah ilmiah. Nek kowe gak duwe dasar itu kowe akan terpengaruh. Menyimpulkan Kanjeng Nabi Muhammad itu gak ada. Itu dibuat oleh Ibnu Malik. Betul. Wah, dia punya macam-macam. Dan itu hanya berhasil dipatahkan semua oleh seorang yang kata wong Wahabi. Ini dengan cara yang santun, jeblok kayak semua. Artinya bukan zaman waktu hidup saja, sampai hari ini pun di mana-mana ini wah. Saya cedak ini sukan kudus di mana-mana ini saya gitu. Orang rasa syukur adalah ilmu yang membuat orang mencari dan menemukan hal-hal yang membuat peristiwa itu menjadi baik di pandanganmu. Tuh. Kalau ideologi misalnya ini, ada Nabi Musa disuruh Allah untuk mendatangi seorang hamba Allah yang sakit. Terus Allah mengatakan kamu mintalah doa kepada orang sakit itu. Sama dengan Nabi Muhammad SAW menyuruh umat dari Uwais Al-Qarni itu. Nah ternyata ketika Nabi Musa mendatangi orang itu wongnya lumpuh gemeter awake karo mripate mendulu ini mendulu metu karo mripate bola matanya itu keluar dari kelopaknya sehingga Nabi Musa tidak tega dan dia dekap orang itu dan mendoakan kepada Allah. Padahal pesannya Allah kan njaluk donga dudu ndongake. Saiki pertanyaanku, kowe cedak karo Gusti Allah pas lara apa pas waras? Dadi apik di lara karo waras. Ah, oke. Mulane kudu dadi ilmu, kudu pinter mikir. Tidak berarti sakit lebih baik daripada sembuh. Meskipun kalau Anda sakit lebih dekat kepada Allah dibanding ketika Anda tidak sakit yang begitu. Ojo njur mergo titik sikil loro menungso sikil loro terus wong padha karo menungso karo titik lah ora. Jadi harus punya cara berpikir, harus punya kaifiyatul fikri, kaifiyatul fakir, manhajul fikri. Terus si yang didoakan Nabi Musa meripati mendoroki nesu, loh Musa kamu jangan mendoakan saya, nanti Allah mengabulkan susah saya. Kalau susah bagaimana Anda sakit kayak gini? Dia mengatakan saya ini bisa sangat dekat kepada Allah karena saya sakit ini. Kalau saya sembuh saya khawatir tidak sedekat itu lagi saya kepada Allah. Jadi kue arep dadi Nabi Musa pun dadi wong sing meripati mendoro. Nah, makanya harus bisa manhajul fikir tadi itu. Jadi itu sangat penting. Syukur itu butuh ilmu. Syukur itu butuh cara berpikir. Syukur itu butuh azmi atau butuh keyakinan bahwa apapun yang dikehendaki oleh Allah yang terjadi pada Anda pasti ada rahasia kebaikan di baliknya. Pasti ada. Cuma kita harus kreatif untuk mencarinya. Dijenengi hikmah. Ning kowe nek ana wong loro aja ngomong hikmah, kudu donya wonge. Ana wong loro lanang-lanang terus ngomong Mas tenang wae. Golek hikmah. Itu ana wong meneh ayo ngomong hikmah meneh ayo ngomong. Donya raimu kuwi.
Nek wong sengsara ya hadapilah tidak dengan ilmu atau nasihat. Wong sengsara itu hadapi dengan cinta kan gitu. Nah cinta itu ikut memperhitungkan apa yang sebaiknya Anda ucapkan. Karena saya pernah mengalami hal seperti itu di berbagai tempat, di mana orang perlakuan orang sakit itu secara sangat salah meskipun benar. Mulanya bener karena nomor siji, sing nomor siji apik. Kudu bener neng benernya kudu apik. Orang yang apik kudu bijaksana. Makanya utumu ila sabili rabbika bil hikmah, tidak bil khair, tidak bil haq, tapi bil hikmah. Jadi hikmah atau kebijakan itu lebih tinggi dari kebaikan, lebih tinggi dari kebenaran. Nah ini harus jadi ilmunya anak-anaknya. Jadi gue urusan apa wae ning dagangmu, pegawaianmu, ning kantormu, ning kampungmu dan seterusnya harus mengutamakan hikmah, mengutamakan kebijaksanaan. Jangan menutup dengan kebenaran, karena kebenaran belum tentu baik dan kebaikan belum tentu bijaksana. Misalnya aku tahu di terakhir koncoku seniman untuk honor oke banget, terus dia berbuat baik sama saya, aku jak mangan. Selesai warung satu, jak mangan warung jenis meneh. Jadi saya sehari itu 6 kali diajak ke warung sama dia langsung dibonceng dia. Dia berbuat baik tapi sangat tidak bijaksana kepada saya. Karena aku mentang-mentang aku kere, dia aku ditraktir nganti pengen 6 dalam satu rentang waktu yang sama. Sekalian mudah-mudahan syukur menjadi ilmu kita bersama, menjadi ideologi kita bersama, menjadi pandangan hidup dan cara hidup kita bersama. Karena rasa syukur ini menurut Allah la azidannakum, mesti ditambahi kue, tambahannya tidak harus berupa harta benda, tapi selalu ditambahi hal-hal yang akan membuat Anda lebih nyaman, lebih bahagia dan lebih tentram untuk Anda. Amin ya rabbal alamin.